Nasi uduk daun salam, ya, makannya di atas helikopter. Tuh kan komentar lagi saya kasih pantun. Makannya di atas helikopter. Yang duduk ngejawab salam, saya doain anak-anaknya jadi orang pinter. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Ini sorban sebenarnya, mohon maaf ya Bu ya, saya bukan sombong, bukannya ria nih. Ini sorban ini sudah 3 bulan di Pandeglang, di Kulon. Ini baru dikasih saya lagi sama Kiai. Nah ini udah ada yang nawar 5.700.000. Sampai sekarang orangnya saya tunggu nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Malam-malam main kesetu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk daun salam, belinya di kebun nanas. Yang duduk pada ngejawab salam, saya doain di BRI utangnya lunas. Amin. Nasi uduk daun salam, belinya di Cibarusa. Jauh ya Bu ya, Bekasi Bu, Bekasi. Nasi uduk daun salam, dengerin dulu Bu, Bekasi, Cibarusa. Nasi uduk daun salam, belinya di Cibarusa. Yang duduk ikhlas ngejawab salam, saya doain hidupnya nggak pernah susah. Amin. Nasi uduk daun salam, nasi uduk lagi ya, nggak apa-apa Ibu ya. Komentar aja ibu mah ya. Nasi uduk daun salam, ya, makannya di atas helikopter. Tuh kan komentar lagi saya kasih pantun. Makannya di atas helikopter. Yang duduk ngejawab salam, saya doain anak-anaknya jadi orang pinter. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa sahbihi min jundi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansuruna qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wa qala Allah ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Saya duduk aja dulu ya. Maaf ya, aneh di atas ya. Ntar gantian kiai di atas, aneh di bawah begitu. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alimil ulama, para guru-guru kita, para ustadz yang hadir pada malam yang penuh keberkahan Maulid ini, yang begitu banyak
kayaknya saya semuanya kenal semuanya. Kalau saya sebutin satu-satu nih sampai jam 1:30 nggak habis. Ya Bu ya, yang saya lihat ada guru kita, Masya Allah, dari zaman jebot beliau ngajar di Bedeng ya, Kiai Risman Kani. Tahu Bu zaman jebot, tahun atu beliau udah ada di Bedeng, Masya Allah. Kita belum lahir beliau udah ngajar. Mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, amin. Habis mandi langsung berjemur. Ustadz Risman Kani panjang umur, amin. Juga Al-Mukarram, pengurus daripada Musola Nurul Huda. Musola Huda ya, bukan Nurul Huda. Ya Allah, salah saya ya. Iya. Kemarin ya acaranya ya. Ya Al-Huda, Bapak Handi Sahrudin, Al-Mukarram, Ahinapillah, sahabat saya Bapak Handi Sahrudin, atau yang lebih kenal Bapak Ocon. Habis makan oncom kita ke kumur. Ya Bapak Ocon panjang umur, amin. Minumnya air kelapa muda, mudah-mudahan awet muda. Tapi hati-hati tergoda janda muda. Ahinapillah, sahabat saya Al-Mukarram, Bapak Ustadz Cece Sumantri, juga Bapak dokter kita ya, beliau termasuk adai ilallah yang membantu dakwah kita di Cengkareng Timur, Bapak Dokter Haji Hamdani atau dikenal dengan Dokter Dani. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, amin. Metik boni di dekat pohon boni, di dekat sumur. Mudah-mudahan Dokter Dani panjang umur, amin. Ya gimana aja ya pantunnya ya, yang penting mah masuk gitu Pak RW. Semua ustadz yang hadir yang saya muliakan, yang saya tidak sebut tapi tidak mengurangi rasa takzim, rasa mahabbah saya, rasa cinta saya. Juga para pengurus RW, para umaro yang hadir pada hari ini, yaitu Bapak RW kita RW 8, Bapak siapa tadi? Mana orang itu? Lah bisa hilang begitu RW? Iya dikira anak perawan doang hilang. RW bisa hilang. Pak Gultong ya? Ya Bapak Gultong. Jalan-jalan ke Rawalele gitu ya. Jangan lupa beli semur. Mudah-mudahan PRW yang udah nggak ada panjang umur gitu ya. Juga pengurusnya, staf-stafnya semuanya yang hadir. Juga Bapak LMK Ahinapillah Al-Mukarram, sahabat saya Bapak Parlaungan, Masya Allah susah banget namanya ya. Bapak Parlaungan, Bapak Parlaungan, mudah-mudahan sehat panjang umur, amin. Kori kita tadi Ustadz Ubaidillah, juga pengurus Masjid Nurul Amal Bapak Al-Ahinapillah Al-Mukarram, sahabat saya Bapak Ustadz Haji Sopian, juga ada Ustadz siapa Bapak, aduh saya lupa ini, mohon maaf ya kalau lupa ya. Sahabat saya juga nih yang ganteng nih, siapa Ustadz nih? Ustadz Saiful, Masya Allah saya lupa mulu. Yang ganteng kayak sekutang belum matang ditaruh di langsang gesang. Mohon maaf ya. Ya begini aja ceramahnya ya. Ya habis ibu-ibu mah kalau kita serius nih Bang, pada kabur atu-atu. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, saya mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya saya ini kalau dalam bahasa Arab disebut ba'di minkul gitu ya. Ya kalau orang ngerti bahasa Arab, saya ini cuma jadi ba'dal golat, ba'dal yang salah. Ini sebenarnya Bang Ocon salah manggil saya ini ya, karena memang mendadak ini mau nyari ustadz yang viral, udah padat jadwalnya. Saya juga sebenarnya mah bentrok ini di Cipondo hari ini, cuma saya batalin, saya nggak enak sama Pak Ocon. Yang kedua emang saya di Cipondo nggak dihubung-hubungin. Iya, dari sore nggak dihubungin berarti nggak jadi. Ya, nah gimana aja ya.
Jadi saya menggantikan dari guru kita almarhum Al-Maghfurlah Bapak Ki Haji Aden Baihaqi yang meninggal dunia pada hari Senin kemarin ya Bu ya. Kita umur nggak ada yang tahu ya, guru kita masih muda, usianya juga baru 50 tahun ya, tapi memang perjanjiannya dengan Allah sudah kelar, sudah selesai ya. Burung merpati di pohon jati, pohonnya rubuh dibikin papan. Perkara mati enggak mati suatu yang pasti, tapi kan kita nggak tahu datangnya kapan. Betul apa betul? Layang-layang terbang melayang, terbang tinggi sampai ke angkasa. Keluarganya sayang, tapi Allah lebih sayang. Semua kita akan kembali kepada yang Maha Kuasa. Betul apa betul? Nah, kita nggak tahu Bu. Ya umur tuh nggak ada yang tahu, nggak muda, nggak tua Pak. Mati mah bukan karena tua. Kalau mati karena tua, pada lemas yang tua. Apalagi umurnya udah 60-70 ya kan? Enggak, yang muda juga sama, nggak ada yang tahu. Ya kan, tetangga saya lagi ngerokok, rokoknya jatuh, mati Bu. Iya. Oh iya ya, Masya Allah sahabat saya Ahin Nafilah Mukarram, Bapak RW, luar biasa nih beliau nih, dulu sering manggil saya beliau Bapak Haji Budi, mudah-mudahan sehat gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, habis mandi makan sop kaki gitu, mudah-mudahan Haji Budi dimurahkan rezeki, amin. Siapa lagi saya lupa jatuh itu ya. Ini sorban sebenarnya, mohon maaf ya Bu ya, saya bukan sombong, bukannya ria nih. Ini sorban ini sudah 3 bulan di Pandeglang, di Kulon. Ini baru dikasih saya lagi sama Kiai. Nah ini udah ada yang nawar 5.700.000. Sampai sekarang orangnya saya tunggu nggak ada. Insya Allah. Ya. Ini bukan sembarangan nih Bu, sorban Bu. Ya. Ya. Iya ini udah ada yang nawar 5.700.000. Sampai sekarang orangnya nggak ada. Terus nggak Bu? Bu, ya terus orang baru saya. Jadi saya hanya menggantikan beliau. Mudah-mudahan almarhum Ki Aden Baihaqi diampuni segala kesalahannya. Mudah-mudahan diterangkan di dalam kuburnya. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman di antara taman surga. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap bulan Maulid itu kita selalu membaca kitab yang sangat populer, yang sangat terkenal, ya. Dan itu bukan cuma di Indonesia dibaca kitabnya, yaitu kitab Al-Barzanji, ya, kitab Rawi. Malaysia, tetangga kita, Singapura, Brunei, itu juga memakai Al-Barzanji kitabnya. Dan itu kita sudah akrab sekali dengan Al-Barzanji. Pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau udah baca Al-Barzanji, ya Nabi, apalagi kalau lagi Mahalul Qiyam kayak tadi tuh, itu semuanya banyak yang hafal, banyak yang ngerti. Tapi mohon maaf, kadang-kadang maknanya itu artinya, mohon maaf Pak, banyak yang nggak paham. Padahal itu rawi udah dibaca puluhan tahun, dari zamannya engkong kita sampai cucunya, sampai pada beludur itu. Rawinya udah pada copot kopernya. Kalau ditanya itu rawi yang ngarang siapa? Nah, gue mah kagak tahu, gue baca aja. Isinya apa isinya? Gue juga kagak ngerti. Pokoknya ya Nabi salam alaika aja. Gue baca begitu. Tuh. Mohon maaf ini ya. Ini sebuah kekeliruan, kesalahan kita umat Islam.
Kita lebih banyak membaca rawi begitu panjang-panjang, tapi kadang-kadang kita tidak paham maknanya. Betul apa betul, Bu? Iya. Kayak anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Ya kita mau baca-baca aja. Padahal sebenarnya kan maknanya luar biasa itu. Anta samsun, engkau Muhammad seperti matahari. Anta badrun, engkau seperti bulan. Anta nurun fauqa nur, engkau adalah cahaya, ya, yang menaungi semacam cahaya di atas segala cahaya. Itu adalah Nabi Muhammad. Nah, yang mengarang itu adalah seorang ulama besar, Bu. Ayahnya itu asalnya dari negeri Irak, di satu tempat namanya Kurdistan, ya. Ada kota kecil namanya Barzanza. Ayahnya ini bersama ibunya hijrah ke Madinah, kotanya Nabi. Di Madinah itu lahirlah, kemudian seorang anak-anaknya lahir, kemudian dididik dengan pendidikan agama yang ketat. Ketika remaja, anak ini kemudian dimasukkan ke kuliah ke kampus Al-Azhar di Mesir. Lulus dari Mesir, kemudian beliau menjadi hakim di kerajaan Ottoman Turki. Di akhir tuanya, beliau kemudian menulis syair-syair tentang Nabi Muhammad sebagai wujud daripada kerinduan beliau yang begitu dalam kepada Rasulullah. Nah, kemudian tulisan itu kemudian menjadi kitab, menjadi buku yang sekarang kita baca, namanya Al-Barzanji. Kenapa disebut Al-Barzanji? Karena kotanya asalnya beliau adalah kota Al-Barzanza. Siapa nama beliau pengarang Al-Barzanji? Yaitu Imam Abu Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Kurdistan Al-Madani. Tuh namanya aslinya. Udah tahu belum, Bu? Belum, ya. Puluhan tahun megang rawi ibu-ibu kalau tiap ngaji. Ibu-ibu kan kalau bawa tas tuh isinya biasanya rawi sama kue pepe. Iya kan? Kadang-kadang bobo pisang juga, Pak. Iya, ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nggak ada, Bu, yang ngaji ngumpetin pisang, takut bentrok. Ya, nah dia baca rawi nggak tahu pengarangnya. Pengarangnya namanya Imam Abu Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Kurdistan Al-Madani. Al-Kurdistan karena beliau sukunya Kurdi, Irak. Al-Madani karena beliau lahir di kota Madinah. Sehingga orang yang namanya orang Arab itu biasanya nama belakangnya dinamain tempat dia lahir. Kalau lahirnya di Mekah namanya Al-Maki. Kalau lahirnya di Padang namanya Al-Padani. Syekh Yasin Isa Al-Padani. Kalau lahirnya di Banten maka dinamain Al-Bantani. Kalau lahirnya di Bedeng maka dinamain Al-Bedengi gitu. Ya, nah, Cing Robi Al-Bedengi. Nah, itu ya. Sopir Jack Linko, ya kan, ambulan diserempet sama dia. Nah, gitu ya. Ya begini aja ceramahnya, Bu, ya. Nah, kemudian beliau menulis ini sebagai ungkapan rasa cinta, ungkapan kerinduan yang mendalam kepada Nabi. Sehingga kemudian kita baca setiap maulid, Bu. Betul apa betul? Kalau ada orang yang bilang begini, ngapain ngadain maulid? Nabi Muhammad enggak ngadain maulid. Betul apa betul? Sahabat enggak ngadain maulid. Ya kan? Kok kita ngadain maulid? Mana dalilnya? Kan nggak ada dalilnya, nggak boleh. Bid'ah, haram itu ngadain maulid. Tuh kata dia tuh, ya, yang ngomong begitu, mana dalilnya? Nah, ini kita bisa jawab, Bu, Pak. Jawabnya gampang. Kalau dia nanya dalil, dia tahu dalil apa kagak? Yang namanya dalil itu Al-Quran, hadis, itu namanya dalil. Orang Nabi nggak ngadain maulid, Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak ngelarang, kok nanya dalil? Yang nggak ada dalil.
Maulid mah nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Iya kan? Orang nggak ada perintahnya. Tuh. Bid'ah dari mana? Iya kan? Bid'ah dolalah yang sesat. Orang Nabi nggak pernah ngelarang. Nabi nggak pernah nyuruh maulid. Tuh. Jadi orang yang nanya dalil, sebenarnya dia nggak tahu dalil. Berarti dia ngajinya belum jauh, ngopinya belum jauh, utak-utak di pasar darurat doang. Tuh ngajinya, iya. Jadi maulid mah nggak ada dalilnya. Cuma persoalannya peringatan maulid yang kita adakan, kan sahabat nggak ngadain. Sahabat mah nggak ngadain maulid, dia mah emang udah ketemu Nabi. Dia mah kerinduannya udah terbayarkan. Tuh, Nabi udah ada jogrogannya di depan dia, duduk bareng makan, ngopi, ya kan, sama Nabi. Kalau kita ngadain maulid, ya karena kita rindu. Betul apa betul? Karena kita cinta sama Nabi. Begitu. Ya, jadi kalau ada orang ngomong begini-begini tentang maulid, dia nggak paham tentang dalil. Selama banyak, Bu. Jadi ada kaidah fikih begini, at-tarku la yakni at-tahrim. Sesuatu yang nggak dikerjakan Nabi belum tentu hukumnya haram. Ratusan bahkan ribuan perbuatan-perbuatan yang nggak pernah ada di zaman Nabi. Ya kan? Nih ceramah pakai mic. Di zaman Nabi nggak ada mic. Iya kan? Ini bid'ah nih. Ya kan? Apa nggak boleh? Kalau nggak boleh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi Mekah, copotin tuh mic di sono. Jangan pakai mic. Iya kan? Cetakan Al-Quran zaman Nabi nggak ada cetakan Al-Quran, sekarang ada. Iya kan? Apa itu haram? Enggak. Iya kan? Apalagi Al-Quran tuh yang kita baca, Bu, ada patah-patahnya. Aba titiknya di bawah, ta titiknya 2 di atas, sa titiknya 3 di atas. Zaman Nabi nggak ada tuh titiknya, ba kayak perahu semuanya. Huruf H, ho, jim, nggak ada tuh ada titiknya di atas, di dalam, ho, di atas, jim, di dalam perutnya, H, nggak ada titiknya, nggak ada di zaman Nabi, baru ada di zaman para ulama, iya kan? Tuh, jadi ini saya jelaskan dulu, bahwa nggak ada, selama perbuatan itu mengandung kemaslahatan, mengandung kebaikan, walaupun tidak didukung oleh satupun dalil Al-Quran. Kalau memang ada kemaslahatannya, kata Imam Al-Muzani As-Syafi'i, maka itu boleh dilaksanakan. Gitu. Maulid emang isinya apa? Main koprok? Main kartu? Kan kagak ya, Bu ya. Kita kumpul aja nih. Kita ketemu lagi silaturahmi, ya Allah. Saya ketemu Pak LMK. Udah lama nggak ketemu. Terakhir ya Pak LMK ya. Ketemu saya waktu Pak LMK juga terakhir ketemu saya. Iya, benar ya kira-kira? Iya, benar nggak? Iya, Pak Haji Budi itu juga ketemu saya terakhir waktu Pak Haji Budi terakhir juga ketemu saya. Iya, gampangnya begitu aja deh ya. Saya lupa. Waktu meninggalnya Nyai Kia ya ketemu sama Pak LMK sampai malam ngobrol. Tuh silaturahmi, ketemu Pak Haji Sofian, Ustadz Saiful, semuanya masya Allah. Ustadz Jajan, ya Allah, beli ikan kembung ke Sukabumi, makan semur di rumah aki-aki. Kalau kita sering nih nyambung silaturahmi nih, panjang umur, murah rezeki. Iya, orang kalau nggak mau silaturahmi, maunya di rumah mulu nonton TV, maunya di depan pantat bini mulu, nggak mau ngaji ke musola, nggak mau nyampur sama tetangga, umurnya biasanya pendek. Oh. Iya, kalau dia nyesek, batuk, nyesek, ditahan di hati. Iya kan, mau dibawa kemana? Dia nggak punya temen. Kalau saya nyesek dikit, saya telepon CS saya, Dokter Dani. Assalamualaikum dok. Oh iya, ada apa Pak Ustadz? Saya nih nyesek. Oh iya, udah datang ke tempat saya. Saya datang ke Dokter Dani, iya kan? Saya ngantri lama amat nggak dipanggil sama Dokter Dani. Pas dipanggil, kata Dokter Dani, pas maghrib tuh mau isya. Dok, ini disuntik aja ya. Kata Dokter Dani ngomong saya, Pak Ustadz suntik aja ya. Pas disuntik, azan dari Nur Amal, isya. Kata Dokter Dani, mohon maaf Pak Ustadz ya, saya mah sholatnya tepat waktu. Jadi Pak Ustadz tiduran aja udah nggak apa-apa. Dok, suntikannya bagaimana? Udah biarin aja, ntar abis isya saya kemari sebentar. Mudah-mudahan yang imam cepet nih.
gitu di Nur Amal gitu tuh ya mentang-mentang nggak bayar kali kita ya mohon maaf dokter Dani ya, mohon maaf nih ya semuanya teman ya kita bagaimana itulah nasib Ustadz ya. Tuh coba kalau kita di rumah mulu nggak mau bergaul ya Bu ya, kita sakit dikitnya kita diem aja, iya kan, kita nggak curhat sama orang ada masalah ada apa. Coba kalau banyak saudara, makanya sama saudara mah jangan pernah kita mutusin hubungan. Ya Allah, berkahnya nggak ada, rahmat Allah nggak turun. Ketika Allah sudah menciptakan rahim kita, Allah ngomong yang rahim nih. Ya kata an asilaman wasolaka wa akto aman koto aki. Wahai rahim, aku sambung orang yang menyambungmu, aku putusin orang yang memutuskan. Apa yang Allah sambung? Rahmatnya Allah. Jadi orang yang nyambung silaturahmi, rahmat malam ini turun ke musola al-huda ini. Amin ya Allah ya Robbal. Masya Allah. Makanya Bu, walaupun kita jarang ketemu, Pak RW, Pak Haji Budi semuanya, jangan kita putusin silaturahmi. Minum jamu di Semarang, ke Semarang minum jamu harganya 1.500. Walaupun kita jarang ketemu, tapi tolong silaturahmi jangan diputus. Alhamdulillah. Silaturahmi mabu kita banyak saudara, banyak teman ya Allah. Saya main ke Grogol nih, ya kan saya aus, saya tinggal mampir ke Trisakti. Ada teman saya Sapam namanya Nurlodo. Iya sih, iya. Si Nur Lodoh teman saya namanya mah bagus Muhammad Dur. Cuma orangnya agak belon panggil Lodoh. Iya, tukang parkir. Saya temuin, "Doh, Ustadz, dari mana?" "Enggak, mau silaturahmi aja." "Udah, tenang Jus. Ketoprak dibeliin." Habis makan betahak, "Doh, aneh pamit dulu nih, burung pipit, burung kutilang. Aneh pamit pulang." Gitu. "Saya habis makan pulang." Kata dia, ya kan kita CS, ya kan? Tuh alhamdulillah, kita kemana-mana banyak temen, ya kan? Ke Kebon Jeruk, ada teman saya di sono, Masya Allah. Kemana-mana, kemarin saya ke Condet, ke SMK 22 ceramah. Habis ceramah di SMK 22 Condet, saya nggak boleh pulang, suruh khatib Jumat, ya Allah. Udah kayak pada jadi saudara, jawara, jauh-jauh banyak saudara. Masya Allah. Dulu yang namanya jawara Bu di Cengkareng, bawahnya ini golok. Iya, sekarang jawara udah nggak ada, udah tinggal satu sakit-sakitan Haji Tabol. Iya kan? Coba ya kan? Iya udah nggak ada lagi jawara siapa Pak? Di Cengkareng dulu masih ada zamannya Sayuti tembak oleh Petrus dulu. Orangnya ganteng, rambutnya gondrong, suruh main ke rumah saya, bapak saya temennya. Karena bapak saya juga jawara aja, saya tahu tuh. Haji Tabol mainnya di rumah. Salman Buntung, kayu besar. Ya kan, Haji Gabriel udah meninggal, Haji Gabriel. Yang bininya 9. Ya kan, ada Pak Haji Budi 1 apa 9? Bini 1 ya, iya. Anak Cina ngaji Yasin, Pak Haji Budi. Baru dapat 1 ayat. Cinta kita sama istri kudu lahir batin, walaupun sampai akhir hayat. Subhanallah. Iya. Sekarang nggak ada yang berani kayak jawara dulu bininya 9. Dia mau di luar kayak macan, di rumah juga kayak macan, nggak kayak orang sekarang. Ya kan, di luar kayak macan, sampai rumah kayak meong, kayak kucing ya termasuk saya gitu ya, masuk saya. Masya Allah. Ini saya sebenarnya Bu panggilan di Maulid, kadang 3, kadang 7 panggilan tak terjawab maksudnya. Dari bini suruh pulang. Jangan ngopi mulu sama jipian, begitu katanya. Ya di Nur Amal saya ngopi mulu, suruh pulang mulu. Ya Allah Bu, tuh. Ya Bu ya, banyakin silaturahmi. Kita tuh ngaji enaknya apa Bu? Silaturahmi. Pagi-pagi ke Sukabumi, cari taman bikin acara. Nggak bakalan rugi orang silaturahmi. Banyak teman, banyak saudara. Jadi jawara mah dulu megang golok, sekarang jawara artinya jauh-jauh banyak saudara. Ustadz juga begitu jadi ustadz. Ya mohon maaf saya boleh. Ustadz kalau di rumah mulu ngerem. Siapa yang mau manggil khotib? Ya kan? Mau jumatan di mana khotib? Coba kalau dia banyak punya ilmu, kemudian dia bergaul, ya nggak tawadu, nggak sombong, sama siapa aja bernyampur, ya entar suruh mimpin Yasin dia, mimpin tahlil dia, ya kan? Udah Pak Ustadz paketan deh sampai 40 hari. Kan alhamdulillah bininya di rumah nggak masak, iya kan, makan besek, iya kan ke Ustadz, gara-gara bergaul sama Haji Pian,
umpamanya sama dokter Dani, Pak Ustadz ntar ke rumah sedekahan, enak. Kalau saya, ya alhamdulillah, saya kemana-mana aja Bu, yang saya cari saudara, yang saya cari teman, banyakin di mana-mana. Makanya alhamdulillah ada aja, tiap malam itu pengajian apa semuanya, saya ikut aja. Anggap aja saya sambil belajar lagi, anggap aja saya sambil nyari saudara lagi. Alhamdulillah, bini saya sampai sekarang nggak mau makan besek. Saking banyaknya saya bawa besek, anak saya udah nggak mau. Bahkan itu besek saya angetin, pagi-paginya saya kasih tetangga saya itu yang janda. Ada Pak, janda. Namanya Bu Bambang, jatuh mulu nih lah. Itu saya kasih, Bu Bambang, mau besek enggak? Oh, enggak mau Pak Ustaz. Saya makannya bisa kelolodan katanya. Udah saya angetin, Bu Bambang, jangan Pak Ustaz, lumer besek sekarang mah. Ya Allah, nggak ada yang mau makan besek. Tuh, berkahnya jadi Ustadz Bu. Makanya anak ibu harus jadi ulama. Ada yang jadi Ustadz, habis acara maulid, pengajian di musola nih, adain. Tuh, Pak Ocon, kalau bisa mah pakai soto Aji Dudung, begitu, iya kan? Biar jamaah pada datang semuanya. Iya, Masya Allah. Ini ngaji air cuma air botol itu, air gelas 1. Ya Allah. Adain yang pada punya rezeki maulid, bantuin buat maulid. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, siapa orang yang ngadain maulid, dia membaca maulid, kemudian dia di rumahnya atau dia terlibat nih kayak panitia anak-anak muda nih, si Adel dan teman-temannya bikin maulid, ya kan, kita bantu buat maulid. Pak LMK ngasih 1 juta kemarin katanya saya dengar, ya nggak, Pak Haji Budi ngasih 1,5 juta, saya dengar semuanya. Cing Robi katanya terima kasih doang, gitu ya. Iya, ini bercanda ya. Itu maka insya Allah berapa cepet. Pego adanya, pego. Orang Belanda pakai baju merah, Cing Robi. Kalau bercanda jangan suka marah. Baju merah nggak pakai kacamata, jangan ada marah di antara kita. Pergi berendam ke pantai Carita, jangan ada dendam di antara kita. Alhamdulillah. Maaf ya. Tuh, iya. Abu Jahal aja Bu, Abu Lahab. Ketika Nabi lahir, dalam Sahih Bukhari disebutkan senang ponakannya lahir, sampai dia memerdekakan budaknya Suaibah. Budak itu dulu harganya 70 juta. Karena senang kelahiran Nabi Muhammad, dia nyumbang 70 juta, walaupun 40 tahun kemudian menjadi orang yang paling penentang pertama Nabi Muhammad, Abu Lahab. Tapi setiap malam Senin, siksanya diringankan oleh Allah. Gara-gara bergembira dengan datangnya kelahiran Nabi Muhammad. Ini kita, iya kan, maulid ngasih 15.000, bawa anak 4, emaknya, bapaknya, anaknya 2, panitia bikin kue 7.000 sekotak. Rugi kayaknya nih panitia nih. Ya Masya Allah. Siapa orang, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang tafsir Jalalain, siapa orang yang bergembira dengan maulid, kemudian dia baca salawat kepada Nabi, kemudian maka Allah akan menjauhi dirinya, keluarganya dari segala macam bencana dan bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini nih, Allah akan berikan keberkahan. Karena berkahnya Sayyidina Muhammad, karena berkahnya bulan maulid. Yakin kan Ibu? Nah, besok kalau yakin, kalau ada maulid, kasih Bu. Iya, ini jangan ada pengamen datang ke rumah lagi ngejemur pakai ngumpet, ya kan? Kesian Bu, itu pengamen badannya udah krempeng begitu, ya Allah, sendalnya dicopot 1, ya dari mana Bang? No, dari pasar alam, kedongkelan, ya Allah, kesian banget. Ya belum makan, dia mau beli nasi uduk nggak punya duit, ya kita kasih 2.000 mah, ya Ibu jangan pelit banget, pakai masuk ke dalam. Padahal pengamen lagunya udah indah banget itu. Lagunya Mas Habib tahun 60 ya Pak ya. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Masya Allah, lagunya enak banget itu, lagu Mas Habib. Tahu-tahu dia ngumpet.
Jangan datang lagi besok tuh pengamen, ya nggak? Udah tahu nih ibu-ibunya lagi ngejemur langsung kabur ke dalam, dirobah lagunya. Perasaan tadi ada, kok bilangnya kagak ada. Gua sumpahin ketiban tangga, lakinya jadi duda. Akhirnya tuh keluar bawa goceng, orang pelit tuh, iya, disumpahin baru ngasih duit tuh goceng. Masya Allah, ya Allah. Tuh maulid. Kemudian orang yang memperingati maulid, Allah akan lancarkan segala macam rezekinya, hajatnya dikabul sama Allah. Benar. Ini dokter Dani tadi ngomong sama saya, Bu. Haji Pian pada ngomong, kok musola Al-Huda yang hadir banyak amat. Prediksinya sedikit yang hadir, cuma kok yang hadir banyak. Saya bilang ini semata-mata karena berkah dari Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini berkah maulid, Masya Allah. Ya. Terus nggak nih Bu? Udah ya? Jam berapa nih? Saya sebenarnya juga besok ada panggilan saya nih. Deket sih. Ya mohon maaf ini ya. Saya sebenarnya sih nggak mau ngomong nih. Udah di WA, Pak Ustadz. Ya Allah, kenapa Bang Sayuti udah saya TF ya? Ya Allah di TF, Ocon mana Pak Ocon ya? Nggak ada ya Pak Ocon ya? Udah di TF saya belum ceramah. Ya Allah, saya emang nggak biasa Bu, saya emang bukan artis, bukan Ustadz TV yang pakai di TF. Iya, TV mah Bu, artis-artis tuh yang jadi Ustadz. Itu gue kemarin manggil Ustadz Mehmet, Ustadz siapa namanya? Mehmet ya? Sorry, Ustadz Mehmet. Itu 14 juta 14 juta kemarin, ya kan? Ustadz Tile 14 juta tuh di RW 16 Kapuk. Masya Allah, iya kan? Iya kan? Ustadz Pudoli Balaraja 9 juta sekarang panggilannya. Ustadz Jaki Mirja 10 juta. Bang Ocon ngomong sama saya begini, Tat mohon maaf Tat, berhubung ente uangnya si Adel, jadi nggak ada amplop. Ya Allah, gara-gara si Adel katanya nggak ada maksudnya, jadi dananya semuanya buat konsumsi. Tuh Ustaz, ya Allah, kesian guru kita Ustaz Isman Kani juga. Ya Allah, 20 ribu makasih kek gitu. Ya tapi mohon maaf Bu, nah saya besok Bu ceramah maulid dikasih 3,5 juta udah di TF. Saya baca, Bang Sayuti ini ceramahnya di mana? Ceramahnya digantung Ustaz. Astagfirullahaladzim, suruh ceramah digantung. Coba bayangin, saya udah nggak mau udah saya tolak, saya pulangin. Iya, ada 5 juta ngamplopin saya, transport semuanya dikasih pulang pergi. Ceramah di mana Pak Haji? Di Palu. Coba bayangin tuh. Iya, di Palu, Pak Ustadz ceramah ya ntar di Palu. Coba pakai martil aja kita bocor, apalagi Palu. Masya Allah. Ya. Nah, jadi kembali, orang yang memperingati maulid kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, maka Allah akan jauhin dia dari orang-orang yang benci sama dia. Tuh, Masya Allah. Banyak keberkahan-keberkahan. Apalagi kita membaca sholawat kepada Nabi. Masya Allah. Bu, jangan main-main sama sholawat. Dulu Imam Hasan Al-Basri kedatangan seorang perempuan tua ke rumahnya. Sambil menangis tuh perempuan tua. Nenek-nenek lah begitu datang. Ya Imam, saya punya anak udah meninggal dunia, masih perawan. Saya kangen pengen ketemu, bagaimana caranya? Dia udah meninggal di dalam kubur. Kata Imam Hasan Basri, Pak, Ibu sholat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Habis sholat sunnah, banyak baca sholawat sampai tidur. Sampai tidur Ibu. Ntar akan ketemu sama almarhum, orang-orang yang kita cintai. Coba deh Bu, praktekin dah. Ya, jadi sholat sunnah 4 rakaat, habis itu baca sholawat. Sholawatnya apa aja Bu? Yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu aja baca sampai kita tertidur. Nanti dalam mimpinya Allah akan pertemukan kita dengan almarhum dan almarhumah keluarga kita. Nah, ibu ini kemudian dipraktekin nih sampai rumah, dia sholat, dia baca sholawat. Malamnya dia ngimpi ketemu putrinya.
Tapi dia sedih sekali karena putrinya itu ternyata sedang diikat di belenggu di neraka, sedang disiksa, nangis, mama, mama, tolong ayah. Nggak ada yang bisa nolong kita, nggak ada. Dia nangis, dong kalau dikubur kita nggak ada yang nolong. Nih kita nih orang yang kita cintain, kita siapin kadonya di hari kelahirannya, padahal orang itu tuh yang nanti emak kita, orang tua kita, adik kita, suami kita, istri kita, ketika di yaumil mahsyar nggak ada yang bisa nolong kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Manusia nanti di akhirat akan lari dari saudaranya, lari dari istrinya, lari dari orang tuanya, nggak ada yang nolong. Yang nolong cuma dua, Bu, amal ibadah kita dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang kita peringatin kelahirannya, beliau lah nanti akan nemenin kita di akhirat. Beliau ketika melihat amal kita, beliau berdoa kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Apabila kita punya banyak dosa, beliau mohon kepada Allah agar umatnya diberikan syafaat karena melaksanakan peringatan Maulid. Alhamdulillah. Tuh nggak ada yang nolong kecuali Nabi Muhammad dan amal kita. Maka itu Maulid jangan disembarangin, jangan nggak diadain, wajib, penting nih Maulid. Karena orang sekarang itu sudah banyak yang nggak kenal sama Nabi Muhammad, udah nggak kenal. Tuh, makanya kita banyak-banyak baca selawat. Nggak mungkin, Bu, orang meneladani akhlak Nabi kalau dia nggak kenal, nggak cinta sama Nabinya. Nggak mungkin dia cinta kecuali dia kenal dulu. Betul atau betul? Dulu kita sama istri kita awalnya kan kita kenal, ya kan? Ada lilin di atas kado. Kenalin nih saya, Ustadz kayak Aliando, kan begitu. Ya kan, awalnya kan kenal, pertama kenal, kedua disayang, ketiga dipilih, kan begitu. Nah kita sama Nabi Muhammad, kenapa nggak bisa meneladani akhlaknya sampai sekarang? Bisa jadi karena kita nggak kenal, kita nggak tahu keutamaan, keistimewaan daripada Nabi Muhammad. Masya Allah. Kata Pak Qureshihab nih, mohon maaf, seandainya dikumpulkan ayat-ayat Al-Quran satu-satu tuh dipetel-petelin, kalau kata orang Betawi mah ya, dikutip-kutip satu-satu ayat. Dari mulai ayat umpamanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu ayat kita taruh. Ayatnya lagi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Taruh tuh dua ayat. Apalagi ayatnya di Quran, ambil. Ayat Quran itu ada 6.666 ayat. 77.439 kosakata. 323.015 huruf yang ada di dalam Al-Quran. Ambil satu-satu tuh ayat Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Taruh dah tuh ayatnya lagi. Ya kan? Kumpulin lagi. Apa ayatnya lagi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Taruh lagi itu ayatnya. Apa lagi ayatnya? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Apalagi ayatnya? Ambil semua tuh. Apalagi ayatnya? Ambil ayatnya. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minuna bihi wa la tansuruna qala aqrartum wa ahadtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Itu kata Allah. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian daripada Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Di mana Allah ngambilnya? Di alam ruh. Sebelum diciptakan para Nabi, diambil perjanjian sama Allah. La tu'minuna bihi wa la tansuruna. Kata Allah, nanti engkau akan harus berwajib beriman kepada Nabi Muhammad dan menolong Nabi Muhammad. Ahustum ala zalikum isri. Apakah kamu mau mengambil perjanjian ini? Qalu aqrarna. Ya, semua nabi menjawab di alam ruh. Ya, saya akan beriman dan menolong Nabi Muhammad. Coba tuh bayangin. Nabi Muhammad belum dilahirin. Orangnya belum ada, belum diangkat jadi rasul,
semua nabi diambil perjanjiannya untuk beriman dan menolong Nabi Muhammad. Coba bayangin. Bahkan ayat di Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kenapa nggak pakai ala rasul? Nah, ini rahasianya. Karena kalau pakai ala rasul itu diangkat usia 40 tahun Nabi. Tapi Nabi Muhammad ketika di dalam hadis Jabir bin Abdullah ditanya, wahai Rasul, sejak kapan kau diangkat jadi Nabi? Kuntun nabiyan wa adama baina ruh wal jasad. Aku diangkat jadi Nabi saat itu Adam belum ada apa-apanya, belum ada ruhnya, belum ada jasadnya. Nabi Adam belum ada, aku udah diangkat jadi Nabi. Masya Allah. Coba kumpulin deh tuh ayat, baca tuh Al-Qurannya, baca terjemahnya. Kadang-kadang kan orang kagak bisa ngaji, kayak aki-aki di dongkelan. Pak, sini Pak, ayo baca Pak Al-Quran. Kata dia, ngelesnya enak aja tuh singkong. Kata dia, aduh Ustaz, mohon maaf, saya nggak bawa kacamata. Saya kalau pakai kacamata mah bisa. Oh ya udah, besok Pak ngaji lagi malam Senin ya. Senin ngaji tuh, harus ngaji. Ayo Pak, baca Pak. Aduh, mohon maaf Pak, saya kalau pakai kacamata bisa, tapi kalau nggak pakai kacamata nggak bisa. Oh ya udah, pakai kacamata saya nih, saya boleh bagi nih, minyak setengah nih. Coba Pak pakai Pak, dipakai sama dia. Coba Pak baca. Waduh, saya kan udah bilang, saya kalau pakai kacamata bisa. Kalau baca Pak nggak bisa. Ya, dia mah bisa kacamata doang. Ternyata ngelesnya bisa aja aki-aki ya. Saya pakai kacamata bisa, tapi baca Pak nggak bisa. Tapi masih bagus, masih mau hadir di pengajian Pak. Jangan tinggalin ngaji. Orang yang nggak ada niat ngaji, Bu, ntar meninggalnya ditanya munkar sama nakir. Tapi kalau orang yang sering ngaji, insya Allah meninggalnya nggak ada pertanyaan kubur, nggak ada. Ini orang serius motok lagi nih Pak. Saya lagi serius. Ya, mohon maaf Pak Elda ya. Belikan batin, mohon maaf lahir batin. Masalah. Terus nggak nih Bu? Bu, Ibu kalau ngaji nih Bu, insya Allah nanti meninggalnya husnul khotimah. Bapak-bapak juga Pak. Iya, biarin Pak. Kita ngebaca Quran nggak bisa. Sholat kita masih belentang-belentong. Ngaji jangan ditinggal. Ngaji mah Bang, duduknya aja Bang, itu lebih afdol daripada kita sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Siapa orang yang bisa sholat sunnah 1000 rakaat? Apalagi aki-aki udah ngegeter begini tuh. Makanya kalau imam jangan lama-lama sholat. Iya, jadi imam kesian ada orang mau kondangan, ada yang mau keprepedan, kampung belakang mau kondangan, ada yang kalau dia berdiri kakinya udah begini aja nih, saraf kejepit. Kesian kita, kata Nabi. Lihat tuh yang belakang, orang jangan baca maghrib baca sabihis, ya Allah panjangnya. Yang ikan sepat, ikan lele aja, cepet, jangan bertele-tele. Rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua kul wallah. Habis sembayang disalamin kita sama jamaah, Bapak cakep, sholatnya luar biasa. Coba kalau kita baca sabihis rakaat kedua maghrib hal ataka, ya kan? Habis kita tuh, itu kalau besok tuh kita jangan sembahyang lagi tuh di situ tuh di Al-Huda tuh imamnya lama. Iya. Cepet-cepet aja, masya Allah. Bu, kita ngaji nih Bu, duduknya aja itu sama lebih afdol daripada kita nengokin 1000 dan orang meninggal. Ada nggak ibu-ibu yang udah nengokin orang meninggal ke kuburan 1000 kali? Nggak ada Bu. Tuh. 1 kali aja Bu kita datang takjiah, pahalanya 1 gunung Uhud, 1 kira. Sampai ke kubur 2 gunung Uhud. Masya Allah. Coba bayangin 2 gunung Uhud itu pahalanya Bu. Berarti kita lebih afdol pada 1000 gunung Uhud. Duduk aja, nggak ngapain. Pak Ustadz saya nggak bisa ngaji. Kalau pakai kacamata bisa, gitu. Kayak tadi ya. Iya. Tuh. Coba kalau nggak punya ilmu, repot. Ada tetangga saya jamaah. Saya kain sarungnya ada yang pakai wadimor, itu Pak Budi, atlas, ya kan? Semuanya sapir pada pakai. Saya bilang bukan kain sarung, yang penting mah bisa maju. Pada nggak mau. Ketika ada yang jadi imam gajah duduk, coba bayangin. Kain sarungnya kan pada atlas, giliran yang gajah duduk jadi imam, pada nggak mau Bu.
jadi imam gajah duduk, nggak mau. Katanya gajah berdiri aja saya nggak mau. So, coba Bu, kalau kita nggak punya ilmu ngaji, ntar jadi imam bagaimana? Ya kan nggak ada imam, imamnya 3, yang satu bengek, ya kan, yang satu mancing mulu ke Sungai Tahang, ya kan, yang satu jadi sapam kasih apen, ya kan, ada si apen sini. Akhirnya jamaah di Al-Huda main dorong-dorongan. Udah lu aja, ya jangan gua mah kagak bisa. Wah, udah lu aja. Pada main suruh-suruhan. Untung tuh siang itu ada tukang tahu bulat yang digoreng dadakan. Iya gak? Dia tuh yang jadi imam. Coba kalau nggak ada imam, berhubung imam nggak ada, maka di Al-Huda sholat maghrib bubar. Coba ngaji Bu, yang penting mah duduknya aja Bu, nggak usah. Pokoknya ibu mau model jidur, ngaji sambil tidur, mau jider, ngaji sambil nyender, pahalanya dibagi 2, 50% buat tembok, 50% buat dia. Ya, atau yang paling parah, ngaji sambil jiler, ngaji sambil ngiler, nggak apa-apa, duduk aja nggak apa-apa, masya Allah. Ntar kalau dia meninggal, nanti meninggalnya itu husnul khotimah. Dulu di Parung ada orang preman mau ngaji, takut duduknya di luar, tapi dia suka bikinin teh manis, kopi buat gurunya, buat para jamaah. Pas meninggal, setelah puluhan tahun, mau dibikin jalanan tuh di daerah Puntang Nutuk, Serumpin, jalanan dibongkar, kuburannya dipindahin, ternyata jenazahnya masih utuh. Preman yang taubat mau ngaji, cuma ngajinya di luar, nggak di dalam. Bagaimana orang yang ngaji di dalam? Masya Allah, utuh jasadnya Bu. Kenapa? Karena kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fisabilillah. Siapa orang yang dia keluar untuk ngaji, untuk maulid, maka dia fisabilillah. Seandainya dia meninggalnya dalam keadaan syahid dunia. Ketika dia masuk ke kubur, dia nggak bakalan ditanya oleh malaikat. Kenapa? Karena dia kategori syahid. Makanya Bu, selama ada umur kita, jangan tinggalin pengajian. Itulah daripada oleh maulid. Kembali kepada ibu-ibu tadi tuh. Ibu-ibu tadi Bu, yang tadi tuh, yang mau melihat anaknya ketemu, anaknya lagi disiksa nangis. Bangun dari tidur, dia ke rumah Imam Hasan Basri lagi. Ya Imam, anak saya sedang disiksa di neraka. Kata Imam Hasan Basri, coba engkau sedekah. Sedekah buat anakmu, mudah-mudahan diringankan siksanya oleh Allah. Akhirnya dia sedekah Bu. Pas sedekah, malamnya ngimpi Bu. Yang ngimpi bukan ibunya, Imam Hasan Basri justru yang ngimpi. Ulamanya yang ngimpi. Imam Hasan Basri ketemu sama seorang perempuan pakai mahkota, sedang berjalan di sungai-sungai di sorga. Kan di sungai sorga kan ada kolam susu, ada kolam madu. Kan ada lagunya Rano Karno ya Bu ya. Kolam susu dan kolam madu sejak ada dari dahulu. Aduh enak pengantin baru, keburu-buru kejedot pintu. Gitu ada itu dulu. Ya. Nah, ditanya nih, "Hai, kamu siapa?" "Saya ini adalah putrinya nenek tua itu yang ketemu sama imam." Lah, katanya kamu dimimpikan sedang disiksa di neraka. Kok sekarang ada di sorga? Gimana caranya ini? Nih ceritanya begini Bu. Ternyata perempuan itu cerita, "Imam, waktu kami di pemakaman di Hutan Jati, di Tegalalur, di pemakaman itu kami sedang disiksa di neraka. Ternyata lewatlah seorang ulama, seorang kiai yang baca selawat. Masya Allah, selawat dibaca, diniatin buat almarhum dan almarhumah penghuni makam di situ. Selawat yang dibaca cuma satu doang selawat yang dibaca. Masya Allah, diampunin semuanya penghuni kuburan di situ. Gara-gara baca selawat, seorang kiai satu selawat dihadiahkan buat semuanya. Coba bayangin, Masya Allah, berkahnya Bu baca selawat. Makanya tiap hari Bu kita baca selawat. Kita mau ke pasar darurat nih sambil jalan ya Bu ya. Nggak ada wudhu juga nggak apa-apa. Ya Bu, nggak ada guru nggak apa-apa, nggak ikhlas juga nggak apa-apa, ya kan? Salawat mah Bu, udah pasti diterima sama Allah. Baca aja sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya itu kalau dari Dongkelan mau nganter istri ke 56 SMA, kalau di motor saya baca selawat terus sama Fatihah.
Fatihah, Fatihah, sholawat, Fatihah, Fatihah, sholawat setiap hari. Apalagi malam Jumat, sama hari Jumat Bu. Kata Nabi, perbanyak sholawat di malam Jumat, di hari Jumat. Jangan baca yang lain, jangan amalan yang lain Bu, sholawat aja. Ustadz kalau baca surat Al-Kahfi boleh nggak? Boleh kalau Al-Kahfi. Tapi setelah baca Al-Kahfi, kita baca sholawat lagi. Satu sholawat ibu hadiahin buat almarhum orang tua kita, maka orang tua kita akan dibebaskan siksanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya kita baca kayak sholawatnya Imam Busiri. Wa huwal ladzi tamma ma'nahu wa suratuhu sumastafahu habiban bari'un nasami ya rabbi bil mustafa balik maqam waghfir lana Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbil mustafa qasidana Nabiyuna lamirunahi fala ahadun abarrofi kauli minhu wala nami ya Rabbil Mustafa itu terus Bu. Apa aja selawat yang Ibu baca, pokoknya tiap hari. Terutama ibu-ibu, bapak-bapak di mana aja, nggak pakai wudhu juga nggak apa-apa. Amal ibadah kita banyak, antara diterima nggak diterima Bu, cuma selawat doang Bu. Sekalipun yang ngomong orang fasik, orang kesembahyang, orang mabuk, tapi dia baca selawat, maka insya Allah selawatnya diterima oleh Allah. Maka bulan Maulid ini, ya walaupun udah Rabiul Akhir, kita perbanyak oleh Maulid Bu, banyakin baca selawat tiap hari. Insya Allah mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nih kayak nih anak-anak nih, bentabok nih, ya kan? Ini kalau udah gede nih, kalau punya bini jangan galak, ntar bini bentar ditabok, kalau pakai gituan tuh, ya. Nah, ini calon-calon ibu nih, masya Allah semuanya nih, ya kan? Bagusnya anak begini nih, ini namanya Gen Z, ya kan? Generasi milenial ini, masya Allah. Ini jangan apa kita biarkan nih berteman sama yang nggak benar. Pertemanan masya Allah, kulit kambing aja nih Tom. Itu namanya siapa nih? Namanya siapa? Ada Adha. Cek kayak Idul Adha ente. Idul Fitri kali sekalian. Si Adha nih, ya kalau dia berteman ini baik nih. Dia berteman sama nggak baik, jadi nggak baik. Coba kulit kambing noh. Kulit kambing berteman sama sampul Al-Quran, diciumin Bu, benar apa benar? Iya. Di bawahnya ditenteng. Coba kulit kambing berteman sama beduk, habis subuh dipukul, zuhur dipukul, maghrib dipukul. Makanya anak-anak muda nih jangan salah nyari temen ya. Temen yang baik-baik, yang nggak baik jangan ditemenin, begitu ya kan? Kalau orang berteman sama orang mulia, insya Allah jadi mulia, kata Imam Ghazali, ya kan? Ya, tapi kalau orang nggak mulia kita temenin nggak akan jadi mulia. Makanya bapak-bapak jangan jauh-jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh dari kiai, dari guru-guru kita. Ngaji Pak, pokoknya ngaji sekali-kali ngaji. Tiap malam apa di sini ngaji ya, Pak Ustadz Usman Kani? Malam apa? Malam apa ngaji di sini? Malam Sabtu Pak, sebentar doang Bu. Suaminya suruh pada ngaji Bu ya. Pokoknya Bapak kalau nggak ngaji, Mama ancam. Ntar malam nggak kasih. Begitu. Ya Pak RW ya. Iya ngaji semuanya. Jangan nggak ngaji. Ntar kalau kita ngaji, istri kita juga hatinya jadi lembut, anak kita dikasih keberkahan oleh Allah, ya kan? Tuh, makanya jangan tinggalin. Maulid itu hikmahnya semangat kita untuk ngaji kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang hadir semua diberikan keberkahan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allah ya Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Buka jendela di waktu pagi, makan siput di pasar ikan,
Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Semoga terwujud apa yang kita cita-citakan. Buka jendela di waktu pagi. Hati-hati kalau metik duren. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Ikan belanak, ikan tongkol. Hal yang saya sampaikan gak enak, mohon jangan pada dongkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.